إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita masih membahas tentang bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai perilaku kehidupan beliau, dalam keseharian beliau. Kita masuk kepada sebuah pasal tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbicara. Bagaimana Rasulullah ketika bicara, ketika diam, ketika tertawa, dan ketika menangis. Masya Allah. Jadi demikian lengkapnya para sahabat menukil dari Rasulullah SAW segala sesuatu tentang beliau, sampai perkara yang kelihatannya sangat sepele, tetapi dinukil, diceritakan, disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum hingga sedetil-detilnya, dan itu diriwayatkan dalam berbagai riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, di sini diringkaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang diambilkan dari berbagai riwayat yang tidak disebutkan satu persatu, tetapi diringkaskan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana tertawa beliau, menangis, diamnya, berbicaranya Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim mengatakan beliau afsaha khalqillah, makhluk paling fasih, adabahum kalaman. Ucapan Rasulullah itu paling menyejukkan, paling menyegarkan. Asra'ihim adaan, paling cepat di dalam menunaikan ataukah mengucapkan ucapan beliau itu. Wa ahlahum mantiqan, dan paling manis ucapannya, cara berbicaranya paling manis. Hatta sampai-sampai inna kalamahu, hingga ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu bi majami'il qulub, itu bisa menyedot hati manusia secara total. Artinya demikian pengaruhnya luar biasa ketika beliau berbicara, sehingga bisa menyedot hati. Nah, ini akhadha la ya'khudhu bi majami'il qulub, hingga ucapan beliau ini luar biasa. Para sahabat demikian, mereka ketika Rasulullah berbicara
Mereka ini seakan-akan terbawa demikian kuat dalam ucapan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah bercerita tentang surga, tentang neraka, tentang alam akhirat, seakan-akan, atau tanda-tanda hari kiamat, seakan-akan kiamat sudah besok mau terjadi. Ini gambarannya Rasulullah SAW. Dan itu wahyu, bukan hanya kemampuan berbicara sebagaimana sastrawan, sebagaimana para penyair atau pujangga yang mereka mendendangkan syairnya. Para sastrawan, para ahli bahasa yang bisa memukau dengan tulisan atau dengan ucapannya. Tapi itu adalah wahyu yang disampaikan oleh beliau. Dan ucapan beliau ini bisa yasbil arwah, bisa memenjarakan arwah, artinya demikian terikat ruh itu dengan ucapan beliau. Wa yashhadu lahu bidzalika a'da'u. Dan itu disaksikan, diakui oleh para musuhnya. Para musuhnya Rasulullah SAW mengakui. Dan banyak disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah itu ketika menyampaikan dakwah beliau, sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah, mereka tidak bisa menghindari ketertarikan mereka untuk mendengarkan ucapan atau perkataan beliau. Ketika beliau itu menyampaikan sesuatu, mereka ini sebenarnya sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan juga. Subhanallah. Tapi kesombongan yang menjadikan mereka tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Padahal sebenarnya mereka sesungguhnya menikmati dan tertarik dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ini ada sebagian riwayat menyebutkan ketika Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari, membaca Al-Quran, ada kemudian dua orang sama-sama musyrik. Sebenarnya keduanya ini bertemu suatu ketika dari mendengarkan Rasulullah SAW. Tapi kedua orang ini saling menyimpan rahasia, tidak mau diketahui orang lain. Ini ketika bertemu, dari mana kamu? Kamu mendengarkan ucapan Muhammad, bacaannya, Al-Qurannya. Keduanya saling mengakui. Dan keduanya berjanji, kita tidak akan mendengarkan lagi. Ini besoknya malamnya ketemu lagi. Subhanallah. Sama-sama berjanji untuk tidak mendengarkan. Akhirnya mendengarkan lagi. Subhanallah. Demikian. Tapi mereka tidak masuk Islam. Kenapa demikian? Demikianlah bangsa Arab, mereka ini mempunyai sifat, salah satu sisi keburukan ketika mereka menjaga gengsi kearabannya. Gengsi, menjaga gengsi. Tidak mau masuk Islam. Mereka tahu kebenaran. Sesungguhnya mereka tahu apa yang dibawa Rasulullah benar, tapi tidak mau. Sebagaimana kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga demikian. Sesungguhnya kaum Yahudi mereka lebih tahu tentang Rasulullah. Mereka mengenal Rasulullah melebihi atau seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Disebutkan ini ayat tentang orang Yahudi. Tentang orang Yahudi. Karena di dalam Taurat, di dalam kitab mereka sudah ada nama Muhammad. Nama Muhammad itu ada. Tapi mereka menyembunyikan. Mereka menyembunyikan. Hingga saat ini sebenarnya kitab Taurat yang masih menyimpan nama itu masih ada. Ini masih ada. Dan ketika diucapkan dengan bahasa mereka, ini dengan bahasa Ibrani, maka akan terucap atau terdengar ucapan Muhammad ini. Subhanallah. Apalagi dengan aplikasi yang sekarang itu sebagian ayat yang ada di dalam Taurat bahasa Ibrani
itu ketika dimasukkan ke dalam aplikasinya, membaca sendiri aplikasi ini, maka dia bisa membaca dengan bahasa Ibrani. Nah ini, sebagaimana dalam bahasa kita, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, komputer yang berbicara. Ya, suara ini suara komputer. Ini. Nah, aplikasi yang seperti ini bisa, termasuk bahasa Ibrani, tulisan Ibrani Taurat, yang kemudian dimasukkan ayat sekian, surat sekian, aslinya ini bahasa Ibrani Taurat dan Injil. Masukkan di dalam aplikasi ini, dan kemudian diklik cara membacanya, maka terdengar bagaimana bahasa Ibrani. Nah, termasuk ketika ada ayat yang menyebutkan tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, subhanallah, ini yang luar biasa. Nah, disebutkan bahwa para musuhnya mengakui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya ini sangat menarik hati mereka. Dan apabila beliau berbicara, beliau itu berbicara takallama bikalamin mufassalin mubayyanin, dengan bahasa ucapan yang mufassal, jelas, antara satu kata dengan kata yang lainnya, yang berikutnya, yang jelas. Ya'udduhul ad, bisa dihitung berapa kali, berapa kata. Ini subhanallah, orang itu bisa menghitung ucapannya, sekian kata dan seterusnya, dan bisa diulangi. Orang mudah menghafal ucapan beliau, mudah menghafal ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama berbahasa Arab, tetapi ketika Rasulullah yang berbicara, ini seakan-akan mereka ini mendengarkan sesuatu perkataan yang sangat mudah mereka hafal. Ini sangat mudah untuk dihafal, diulang hanya beberapa kali mereka hafal. Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika berbicara tidaklah sangat cepat, terlalu cepat sehingga tidak bisa dihafalkan. Kalau terlalu cepat tidak bisa dihafalkan. Ini Rasulullah. Tetapi wala munqati'in, tapi juga tidak terputus-putus. Ucapan Rasulullah itu pelan tetapi terus berjalan mengalir, tetapi dengan aliran yang bisa dihafalkan. Ucapan beliau itu mengalir dan bisa dihafalkan, tidak terputus-putus. Nah, ini tidak terputus. Kalau kita biasanya ini subhanallah. Ya, ini. Tapi Rasulullah SAW tidak ada nya, ya. Tidak ada atau sesuatu ucapan yang terbata-bata, terputus-putus dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini ucapannya demikian mudah dicerna, demikian nikmat. Ini orang mendengarkannya. Ini a'adzab, kata Ibnu Qayyim di sini. A'adzabun nas. Ucapannya itu sangat halus, lembut. Ini sangat lembut. Laisa bihadzin musrin wala yuhfad. Ini bukanlah terlalu cepat sehingga tidak bisa dihafal, tapi juga tidak terputus-putus. Takhallalahu sakatat, yang harus diiringi atau diselai dengan diam, baina afradil kalam, di antara ucapan-ucapan beliau. Bal hadihu fihi akmalul hadi, bahkan petunjuk Rasulullah dalam berbicara paling sempurna. Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara nyerocos sebagaimana kalian. Kata Aisyah, artinya apa? Nyerocos sehingga orang ketika mendengarkan tolong diulangi lagi misalkan ya. Ini tolong diulangi lagi atau sulit dipahami. Rasulullah seandainya sekali saja itu sudah jelas ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan kebiasaan beliau mengulang
biasanya diulang ucapan beliau itu. Satu kali saja sudah bisa dihafalkan. Apalagi Rasulullah terkadang atau sering mengulang ucapan beliau 3 kali. Ucapan diulang 3 kali atau bahkan lebih. Maka di sini, lakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Rasulullah itu berbicara dengan sebuah kalimat yang jelas, tegas, bisa dihafal oleh orang yang duduk di hadapan beliau. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Disebutkan tentang keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis ini. Nah, disebutkan ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana katsiran ma yu'idul kalama salasan liqal anhu. Rasulullah itu biasa mengulangi perkataan beliau 3 kali supaya liqal anhu, supaya bisa dihafal, difahami dan dihafalkan. Masya Allah. Sehingga seseorang yang faham dengan ucapan, maka dia bisa menghafalkannya. Bisa menghafalkannya, Masya Allah. Liyuqal anhu kana idza sallama salasan. Demikian juga apabila mengucapkan salam, beliau itu mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutkan dalam riwayat, meskipun ada pembicaraan tentang riwayat ini. Kita Rasulullah mengulangi salam 3 kali. Tapi Ibnul Qayyim zahirnya beliau termasuk yang mensahihkan riwayat salam 3 kali. Wa kana tawilus sukut. Rasulullah itu orangnya pendiam sebenarnya. Ini termasuk tawilus sukut. Ini tidak berbicara, tidak banyak berbicara. Rasulullah SAW tidaklah berbicara banyak, karena ada sebagian orang itu kalau bicara sudah bicara nggak ada remnya. Ya, cerita orang lain nggak sempat bicara. Kalau berbicara mendominasi pembicaraan, dan nggak ada yang bisa ngerem ucapannya. Cerita terus. Ini yang kita pokoknya orangnya nyerocos ini misalkan. Ini subhanallah. Nah, Rasulullah sebenarnya banyak diamnya, tidak berbicara fi ghairi hajah. Kalau tidak perlu. Rasulullah memang kebiasaannya demikian. Kalau Rasulullah berbicara berarti itu adalah sesuatu yang diperlukan. Pembicaraan yang bisa dihafalkan. Makanya banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ucapan sabda Rasulullah SAW. Meskipun ucapan itu panjang, para sahabat mereka ini tidak semuanya mereka menulis. Sebagian sahabat memang menulis, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menulis sabda-sabda Rasulullah. Abu Hurairah tidak pernah. Abu Hurairah itu mendengar, dia hafal. Luar biasa Abu Hurairah ini. Ini kata beliau, kata Abu Hurairah, saya ini paling banyak riwayatnya dari Rasulullah. Saya ini orang yang paling banyak riwayatnya. Saya bukan terbaik dari kalangan para sahabat. Saya bukan yang terbaik dari kalangan para sahabat Rasulullah. Tetapi saya banyak menghafal hadis Rasulullah SAW. Ini paling banyak saya meriwayatkan hadis. Tapi saya bukan yang terbaik, kata Abu Hurairah. Subhanallah. Karena Abu Hurairah mengetahui siapa yang disebut Rasulullah manusia-manusia terbaik, sahabat muhajirin, 10 sahabat yang terbaik. Abu Hurairah banyak hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal. Saya banyak menghafal, paling banyak riwayatnya. Kalau dari Rasulullah paling banyak Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini bukan hanya mengambil hadis dari Rasulullah langsung, tetapi dari seluruh sahabat
yang pernah mendengar dari Rasulullah ditanya satu persatu oleh Abu Hurairah. Apa yang kau pernah dengarkan dari Rasulullah? Sampaikan. Satu sahabat didatangi oleh Abu Hurairah, atau ketika di masjid didatangi. Apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah? Sahabat ini menceritakan hadisnya. Saya dengar Rasulullah demikian, saya dengar Rasulullah. Abu Hurairah menyampaikan, ini Rasulullah bersabda. Padahal Abu Hurairah mengambil hadis dari sahabat yang lain. Tetapi sudah menjadi kebiasaan para sahabat, sesama sahabat mereka saling percaya, bisa dipercaya. Gak akan mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi pengetahuan yang pasti di kalangan mereka. Gak ada sahabat yang tertuduh ini tertuduh berdusta atau tidak bisa diterima riwayatnya. Tidak. Bahkan para salaf, para tabi'in dan tabi'in, mereka semuanya sepakat bahwa para sahabat tidak ada yang perlu dikritisi. Tidak ada yang dikritisi. Semuanya udul, semuanya bisa dipercaya, termasuk riwayatnya. Sehingga kalau sudah sampai sahabat nggak diteliti lagi. Ini sahabat sikoh, ini sahabat doif, nggak ada. Nggak ada sahabat doif. Kalau sudah sampai sahabat sudah nggak perlu diteliti lagi. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Sahabat, dan ini disepakati oleh para ulama bahwa kullus sahabah udulun. Seluruh sahabat udul. Mereka itu orang-orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Tidak perlu diragukan. Karena itu di dalam ilmu hadis nggak ada penelitian sahabat ini sikoh ataukah tidak, sahih ataukah dhaif hadisnya. Maka tidak ada penelitian sahabat. Subhanallah. Abu Hurairah menghafal, menyampaikan kepada banyak orang, dan ternyata menunjukkan Abu Hurairah ini seorang yang menghafal. Nah, kita kembali kepada apa yang disebutkan di sini. Rasulullah SAW itu biasa mengulang 3 kali. Kalau salam 3 kali. Ini. Dan Rasulullah lebih banyak diam, tidak berbicara kecuali jika memang ada hajat. Tidak berbicara kecuali ada hajat, ada maslahat yang lebih daripada madaratnya. Ini. Dan Rasulullah SAW berbicara dengan jawami'ul kalim. Rasulullah itu kalau berbicara, pembicaraan beliau itu jawami'ul kalim. Kalimat Rasulullah itu kalimat yang disebut dengan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang lengkap. Makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah itu yang luar biasa. Banyak hadis yang kalau kita membacanya luar biasa. Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah masih hidup, ada sebagian orang masuk Islam hanya karena mendengar khutbatul hajah. Khutbatul hajah masuk Islam. Seperti yang terjadi pada Dimad. Ini Dimad bin Sa'labah. Ini sahabat ini masuk Islam gara-gara innal hamdalillah. Dimad ini masuk Islam gara-gara apa? Ini ucapan Rasulullah innal hamdalillah. Dimad ini ahli ruqyah. Ini dukun ini. Ahli ruqyah. Ini terapis. Subhanallah. Ini biasa mengobati orang yang kena jin atau gila, yang jelas junun karena kesurupan dan sebagainya. Kesurupan ataukah penyakit yang berkaitan dengan sihir. Ini biasa diobati oleh Dimad. Banyak yang sembuh ketika datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah karena mendengar. Dimad ini karena bukan orang Quraisy, tinggalnya ini dari luar, tapi kalau pas haji biasa orang Arab itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka ini biasa berinteraksi sama sesama mereka
Dan ketika sampai di Mekah, Dimat ini mendengar bahwa ada seorang gila. Seorang gila, mungkin maksudnya gila kena jin dan sebagainya, kesurupan atau yang semacamnya. Nah, Dimat ini biasa mengobati penyakit ini. Ketika itu Dimat penasaran, oh ada orang gila ternyata di sini. Ada orang apa? Penyakit gila, kena kesurupan atau kena kejinan dan sebagainya. Ini. Dan dia banyak mengobati orang-orang stres, orang-orang yang Dimat ini sudah biasa pengalaman. Ketika mendengar ada nama Muhammad disebut, nama orang yang mengalami atau disebutkan oleh para kaum musyrikin ini orang gila atau majnun, sudah kena kejinan atau bagaimana. Sehingga orang kalau melihat Rasulullah sudah, oh itu toh yang kena jin, oh itu toh yang gila. Sehingga orang sudah enggak mendekat lagi kepada Rasulullah. Orang Arab mereka ini digembosi oleh Abu Jahal, Abu Lahab ini. Subhanallah, keliling mereka ini. Hati-hati dengan Muhammad, ini orang gila, diingatkan oleh mereka ini. Hati-hati, dia ini apa? Gila. Ini orang bukan lagi sebagaimana kita. Nah, khawatirnya kalau kalian mendengar tersesat kalian dengan ajakannya, tertarik dengan ajakannya. Makanya mereka ini sudah membunuh karakter Rasulullah. Ini mereka sebarkan di kalangan bangsa Arab. Nah, Dimat termasuk salah satu yang termakan berita ini. Akhirnya datang kepada Rasulullah untuk mengobati. Tak tawarkan ini. Maksudnya saya tawarkan, coba kalau seandainya mau ini. Maka dia tertarik, tolong tunjuk di mana Muhammad, rumahnya di sebelah mana. Ini diantarlah ke rumahnya Rasulullah SAW. Di rumahnya Rasulullah, Dimat masuk dan mengatakan, wahai Muhammad, ini kenalan dulu. Saya ini sudah biasa terapis, ini biasa meruqyah dan sudah banyak yang sembuh. Banyak yang testimoni lah ini ya. Ini menyampaikan ini banyak yang sembuh melalui tangan saya, melalui saya. Orang dengan izin Allah. Ini pakai izin Allah juga ini ya. Ini artinya Allah yang menyembuhkan. Ini orang musyrik ini. Orang musyrik. Jadi jangan dikira orang musyrik itu enggak tahu, enggak kenal Allah. Kenal. Mereka ini meyakini bahwa yang menyembuhkan juga Allah. Ini. Banyak Allah menyembuhkan melalui lewat saya ini. Ini. Fahal laka. Ini. Apakah kamu mau? Ini maksudnya ini tawaran, ini promosi. Ini setelah menyampaikan apa? Keistimewaan dirinya bisa mengobati ini. Maka mulai setelah promosi tawaran. Ini subhanallah. Subhanallah. Jadi apa? Pandai juga ini salesnya ini. Dimat ini akhirnya menawarkan, "Halak, apakah engkau mau?" Rasulullah SAW tidak marah. Tidak marah. Ini ketika didatangi, karena Rasulullah paham ini mesti dapat informasi dari kaum Quraisy, gembosi menyebarkan informasi, dan ini sudah biasa. Rasulullah sudah mengetahui hal tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah cuma mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanallah. Maka sampai di situ. Ini belum asyhadu ini ya. Ini sampai di situ. Ketika Dimat mendengar kalimat Rasulullah ini, khutbatul hajah, innal hamdalillah ini yang diucapkan Rasulullah, Dimat kemudian mengatakan, sebentar, tolong diulangi lagi. Ini, tolong a'id alayya kalimatika haula. Tolong diulangi kalimat itu. Kalau orang gila tidak bisa ngulangi. Paham sini ya? Kalau orang stres, orang ini kalimat orang stres atau orang gila ketika berbicara, ini nanti 1 kali 2 kali ngelantur sudah.
Ini orang gila ya. Orang stres, orang gila itu tidak akan stabil ucapannya. Ucapan seseorang tidak bakal stabil. Beritanya ini Muhammad gila. Nah, ini dalam benak pikiran yang dimat, ini Muhammad adalah apa? Orang majnun. Ini ada majnun gila. Nah, ini kesurupan dan sebagainya. Maka Dimat minta diulangi lagi. A'id alayya kalimatika haula. Ulangilah kalimatmu itu tadi. Rasulullah mengulangi lagi. Innal hamdalillah. Diulangi 3 kali sampai 3 kali. Dimat mendengar ucapan itu dan hafal. Dimat ketika mendengarkan hafal. 3 kali diucapkan. Subhanallah. Kata Dimat, laqad sami'tu qaulal kahana. Saya itu sudah mendengar rapalnya para dukun. Qaulal apa? Kahana. Wa qaulas syu'ara. Dan bait-bait atau bikinan para tukang syair, para penyair. Sudah hafal, Dimat ini sudah hafal. Bahkan rapalnya para dukun hafal ini, Dimat ini. Subhanallah. Saya mendengar. Nah, ini sampai disebutkan ada bait syairnya jin. Ya. Ini. Wa qaula syu'ara. Nah, saya sudah mendengar para dukun ucapannya kahana, syu'ara, para penyair. Tetapi kata Dimat, ini belum pernah saya mendengar ucapan seperti ucapanmu tadi. Wallahi demi Allah, laqad balagha, laqad jawaza qamusal bahr. Ucapan itu telah menembus kamus lautan. Kamus itu dasarnya. Itu istilah kamus bahasa Arab. Artinya apa? Dasarnya laut. Qamusal bahr. Bagian dasarnya laut, samudra paling dalam itu disebut dengan apa? Kamus. Ini laqad balagha atau laqad jawaza qamusal bahr. Kalimatmu itu telah menembus, bukan hanya sampai tapi menembus, melewati maksudnya. Jawaza telah menembus kamus lautan. Hati adaka ubayi halal Islam. Tolong julurkan tanganmu, saya baiat masuk Islam. Masuk Islam gara-gara apa? Innal hamdalillah. Ini masalah. Ini orang Arab, mereka penyair, mereka ini subhanallah, sastra Arab di dunia ini paling tinggi. Sastra Inggris dan yang lainnya kalah. Dan ini diakui oleh mereka. Ini diakui di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa menyaingi sastra Arab. Ini luar biasa. Sastra Arab ini dipelajari luar biasa. Nah ini. Nah Rasulullah SAW beliau itu tidak berbicara kecuali kalau ada hajat. Beliau tidak berbicara kecuali ada hajat. Dan jawami'ul kalim, Rasulullah itu ucapannya kompleks, sangat luar biasa, didengar enak dan menyedot perhatian, menyedot hati ucapan Rasulullah SAW. Ini faslun la fudul wala taksir. Rasulullah itu ucapannya tegas, fasl. Ini la fudul, tidak berlebihan, wala taksir atau kekurangan, tidak kurang, tidak lebih, pas. Maka la yatakallamu fima la yani. Rasulullah tidak berbicara yang tidak perlu. Wala yatakallamu illa fima yarju sawabahu. Tidak berbicara kecuali yang bisa diharapkan ada ganjarannya. Dan apabila Rasulullah membanjir sesuatu, urifa fi wajhihi, bisa dilihat dari wajah beliau. Walam yakun fahisan. Rasulullah itu bukan tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata yang apa? Kotor, yang tidak pantas diucapkan. Tidak pernah sekalipun di masa jahiliyah, bahkan sebelum diutus jadi Rasul. Wala mutafahisan. Ya, ini kasar yang menyakiti hati itu atau tidak enak didengar. Ini. Demikian juga tidak pernah berteriak. Berteriak subhanallah.
Ini Rasulullah SAW tidak pernah. Dan beliau itu kebanyakan tertawa beliau itu tersenyum. Tidak pernah tertawa itu apa? Sampai terbahak-bahak. Tidak pernah. Subhanallah. Ini Rasulullah. Tertawanya Rasulullah itu kebanyakan adalah senyuman. Ini meskipun senyuman. Ini tertawanya Rasulullah itu disebut tertawa itu kalau senyumnya kelihatan gigi gerahamnya. Senyuman tapi ya. Ini. Maka itu senyumannya Rasulullah. Itulah tertawa beliau. Ini. Tertawa beliau sampai terlihat apa? Terlihat gigi gerahamnya. Itu baru kemudian disebut dengan tertawa. Ini. Nah, kebanyakan Rasulullah tersenyum. Bahkan kata Ibnu Qayyim, bahkan semuanya tertawa Rasulullah itu tidaklah keluar dari senyuman. Tidak sampai keluar apa? Suara tertawa. Masya Allah. Ini yang luar biasa, menunjukkan kewibawaan beliau. Ya, kewibawaan beliau yang demikian besar. Maka akhir dari tertawa beliau itu kalau sudah terlihat taringnya atau terlihat apa? Gigi gerahamnya. Masya Allah. Dan tertawa beliau itu karena memang sesuatu yang memang membuat tertawa. Ya, ini yang seseorang akan tertawa ketika mendengar atau melihat sesuatu. Itu tertawanya Rasulullah. Ya, ini. Itu yang menakjubkan atau membuat orang itu tertawa. Ya, ini. Yang mana Rasulullah tidak pernah tertawa untuk selain yang sesuai dengan syariat. Tidak pernah Rasulullah SAW tertawa terhadap sesuatu ini yang mungkar, yang haram. Ini subhanallah. Ini tertawanya Rasulullah SAW. Nah, tertawa ini macam-macam. Ada beberapa sebab atau ada beberapa sebab tertawa. Ada yang karena sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang memang yang membuat Rasulullah SAW ini tertawa. Ini kejadian yang lucu atau kejadian yang menggelikan. Ini Masya Allah. Nah ini ada tertawa karena kegembiraan. Tertawa karena kegembiraan. Nah ini ketika tertawa dan tersenyum, dan ini Rasulullah SAW kebanyakan senyumnya Rasulullah bisa jadi karena kebahagiaan melihat senangnya kepada sesuatu, tapi juga terkadang pernah tersenyum, senyumnya senyum sinis, senyum marah. Ada senyum marah ya? Pernah nggak mendengar senyum marah? Rasulullah pernah senyum marah kepada Ka'ab. Ini ketika 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, ya, perang Tabuk. Maka Ka'ab bin Malik ketika itu datang ke Rasulullah, terlihat Ka'ab bin Malik, Rasulullah tersenyum. Senyumnya senyum apa? Senyum sinis. Ini senyum sinis. Ini Rasulullah tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum senang, tapi senyum marah. Ka'ab bin Malik melihat, ini Rasulullah senyumannya bukan apa? Senyum senang, tetapi senyum apa? Terlihat kemarahan Rasulullah SAW. Tapi demikianlah Rasulullah. Kalau marah, meskipun marah, ini Rasulullah ini tidaklah marah beliau itu sampai apa? Sampai mengucapkan kata-kata yang keras, kata-kata yang tajam. Ini mencaci, mencela, tidak. Bahkan Rasulullah kebanyakan marahnya itu dalam bentuk diam, didiamkan. Kalau marah kepada istrinya, Rasulullah itu apa? Diam. Coba kalau kita marah biasanya apa? Ini sudah, ini ucapannya sudah kemana-mana, ya kan? Ini bahkan kebun binatang itu keluar semua. Nah, tapi Rasulullah kalau marah malah diam. Ini marahnya Rasulullah. Malah justru ini ditakutkan oleh para istri beliau. Kalau Rasulullah sudah diam, ini berarti marah besar. Ini marahnya sudah apa? Sudah besar. Ini subhanallah. Baik, insyaallah sampai di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan dalam pembahasan berikutnya
tentang tertawa atau tentang menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Baik. Akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.